Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang lagi kita pantau untuk esok hari, dimana perhitungan emiten yang akan saya ulas ini saya pikir berpotensi menjadi saham tradingan di esok hari di saat kompetisi Mirai yang lagi-lagi masih cukup hangat. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dari Lini Masa Stockbin yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi ISG sesuai sudah melewati area supply-nya di 6.617 sampai 6.605, dan sekarang ingin menguji kembali area resisten, di mana area resisten ini merupakan area all time high-nya di 6.694. Jika posisi ini berhasil ditembus, saya pikir momentum penguatan bullish untuk uptrend ISG sangat cemerlang. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi dan layak diminati bagi teman-teman. Jika ingin berkesempatan untuk memiliki emiten yang murah, kita harus menunggu dulu untuk lakukan retrace di ISG atau buy on weakness ya. Saham pertama yang akan saya review ada saham Atap. Posisi Atap hari ini cukup bagus, dia terus membentuk pola higher high ya. Dan saya pikir jika teman-teman tertarik untuk saham Atap dan posisinya memang sudah berada di area break bullish di 228, minimal teman-teman bisa entry di area 232. Karena kalau kita lihat secara pola low-nya itu bergerak sesuai dengan area high-nya kemarin. Untuk loss-nya itu di 222. Taking profit saya pikir bisa fast trade saja, minimal di 250 kita bisa dapat posisi ya. Secara MACD dan RSI saya pikir volumenya masih cukup bagus secara akumulasi. Jadi Atap layak diminati untuk teman-teman yang ingin trading di saham ini. Mempertimbangkan memang ada area demand gap. Bisa saja kita menunggu dulu untuk lakukan buy on weakness. Tetapi kalau untuk fast trade saya pikir cukup cemerlang. Kita entry di 232, taking profit bisa mencapai area 240 dan 250, stop loss-nya di 222. Selanjutnya saham kedua ada Bika. Posisi Bika di sini cukup menarik, di mana dia membentuk pola tail yang secara terus-menerus ya. Kalau kita lihat pola gambarnya juga, dia berpotensi membentuk ascending triangle, di mana ascending triangle-nya bergerak pada area supply di 318 sampai 310. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan untuk entry di area 282 dan juga di area range 276 untuk entry. Taking profit fast trade-nya saya pikir bisa mencapai area 294 dan melainkan di 318 hingga 310. Di sini banyak tail yang mungkinan bisa menjadi target-target untuk taking profit. Tetapi secara pola jika dia mampu melewati area supply-nya ini dan breakout dengan potensi ascending triangle, potensi menuju area supply gap di 360 sampai 382. Untuk stop loss saya pikir jika dia membentuk lower low, kalau kita lihat low-nya di sini 268, kita bisa melihat low-nya buat di 266, dan saya pikir momentum untuk saham Bika layak diminati ya. Secara MACD dan RSI sendiri menandakan bullish ya. Dengan volume akumulasi hari ini yang cukup signifikan, di mana sebelumnya mengalami volume yang cukup kecil, seharusnya saham Bika layak dipantau dan seharusnya juga dia mampu melewati area pola pattern-nya ini ascending triangle. Selanjutnya ada saham GSMF. GSMF ini sering kita hubung-hubungkan dengan pola saham BGTG ya, karena termasuk salah satu induknya dari BGTG. Dan jika teman-teman ingin fast trade, saya pikir bisa mempertimbangkan area 210 untuk entry, atau di 212 dengan area stop loss minimal saya pikir bergerak di bawah 206.
teman-teman bisa mempertimbangkan cut loss atau bisa menunggu saja di area demand-nya ini di 198 sampai 192. Taking profit kita sesuai dengan range area supply-nya saja. Di sini ada 222 dan di 226 untuk taking profit. Jadi kita ambil range Rp10 saya pikir cukup menarik ya. Secara MACD sudah menandakan ingin golden cross dan volume bar hijaunya sudah menandakan titik akumulasi dimulai untuk saham GSMF. Jadi seharusnya GSMF rally ya ke arah 226 yang merupakan area supply gap-nya. Selanjutnya ada saham BGTG. Posisi BGTG di sini kalau teman-teman lihat setelah dia break area supply-nya di 212 sampai 206 dengan volume yang sangat signifikan, namun dari sisi distribusi hari ini sangat kecil. Jadi layak diminati untuk saham BGTG jika teman-teman tertarik. Bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness di area 212 hingga 206. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Jadi saya pikir wajar-wajar saja hari ini koreksi cukup sehat karena kemungkinan besar penurunan retail hanya terjadi di hari ini. Maka broker yang diwakili atau digerakkan oleh bandar-bandar besar kemungkinan besar akan memilih untuk melakukan buy on weakness, mengambil posisi terbaik di harga murah. Selanjutnya ada saham pupuk digital SAMF. SAMF di sini untuk updating ya sudah bergerak di atas 885 sampai 860 yang merupakan pertahanan terdekat atau area demand di SAMF. Menuju area taking profit di 1095 dan 1110. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan entry di 940 dengan catatan teman-teman bisa mengambil entry kedua di area 860 hingga 880 ini. Jika teman-teman ingin entry di 940 untuk melihat momentum atau menikmati momentum yang dekat ini, saya pikir bisa memperoleh profit 16-17%. Dengan kerugian saya pikir kalau kita pakai trading plan hanya rugi 9%. Jadi wajar-wajar saja jika teman-teman tertarik untuk saham SAMF ditradingkan. Secara volume sangat signifikan hari ini volumenya. Secara MACD dan RSI juga masih mengindikasikan akumulasi. Jadi pupuk digital ini masih layak diminati ya. Selanjutnya ada saham Bina. Perbankan banyak sekali yang ketika mengambil momentum sudah terlaksana maka langsung dilakukan koreksi sehat. Dan posisi sekarang Bina di sini bergerak di area range demand di 3770 sampai 3650. Bagi sobat joker yang sudah taking profit, saya pikir selamat. Jika sobat-sobat joker ingin entry kembali, bisa mempertimbangkan tetap area entry-nya di 3770 sampai 3650. Potensinya bisa menuju area high terdekat, itu bergerak di 4130. Dan area supply lanjutan itu bergerak di 4400. Potensi saya pikir menuju area supply-nya di 4930 hingga 5100. Secara MACD sudah menandakan dead cross, namun langsung searahnya juga menandakan ingin bullish di mana volume distribusi mengalami pengurangan. Dan secara kenaikan tren harga, RSI sangat mendukung untuk melajunya bullish di saham Bina. Like diminati jika teman-teman masih bergerak di area range demand-nya ya di 3770 sampai 3650. Selanjutnya ada saham high risk juga, ada ILS di sini. Posisi ILS membentuk pola bearish channel. Biasanya pola bearish channel ini ketika di break cuannya tidak pelit-pelit ya. Area break bullishnya di 152 dan 148. Secara MACD dan RSI masih bertahap menandakan ingin bullish dengan volume distribusi mengalami pelemahan. Layak diminati jika dia mampu melewati area break supply-nya ini di 152. Potensi break bullish di 166 dengan target terdekat di 191 dan target supply gap itu bergerak di range 216. Selanjutnya ada WINS. Salah satu emiten kapal yang hari ini terkoreksi di mana salah lainnya seperti Soci, Temas, PSSI, SMDR itu
profit ya hari ini. Saya pikir jika teman-teman ingin entry di saham Wins, bisa mempertimbangkan menunggu saja di area range demand-nya ini bergerak terdekat di 160 atau di 157 hingga 154. Lagi-lagi dia tidak mampu melewati area break bullish-nya di 167 dengan cukup kuat. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Jadi saya pikir like diminati jika teman-teman ingin lakukan buy on weakness, paling tidak bisa bergerak di area 160 untuk lakukan buy on weakness-nya. Lalu kita akan updating saham swing trade kita, Agro. Agro di sini lagi-lagi tidak mampu bertahan di angka 2100. Berarti masih ada chance untuk teman-teman yang belum memiliki saham Agro untuk entry di area 1900-an. Jika memang area 1900 ini mampu dijebol, kita masih berharap juga bisa 2 kali entry ya di 1660 sampai 1560 untuk area Agro. Secara RSI dan MACD sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Namun dari volume distribusi yang sudah mengalami secara bertahap dalam 1 mingguan terakhir, seharusnya BBRI Agro bisa koreksi sehat terlebih dahulu. Selanjutnya ada saham MTech. Salah satu emiten teknologi kita sedang bergerak mendekati area supply-nya, break bullish-nya di 2100 hingga 2115. Jika area ini mampu ditembus, menjadi kabar bahagia untuk kita karena ada area supply lanjutan yang akan dicoba di area 2220 hingga 2155. Jika kedua area ini mampu ditembus, kita tinggal berharap cukup indah di akhir tahun ya untuk target profit di 2800 hingga 2870. Karena posisinya kita sudah 2 kali entry. Dan ketika 3 kali entry memang jika ingin direncanakan bisa-bisa saja. Tetapi kita hanya dikasih 2 kali entry. Cukup diberikan ucapan selamat juga. Karena muatan kita lumayan besar saya pikir. Bagi masing-masing sobat joker trader. Selanjutnya ada saham laba. Salah satu saham emiten ini, high risk ini, sudah bergerak sebentar lagi melewati area demand-nya, yaitu bergerak di 210 hingga 204 dan posisinya sudah membentuk pola reversal Morningstar. Jika dia mampu melewati area 210, potensi break bullish bergerak di area 222 menuju area 252 dengan target supply di 310 hingga 288. Volume harian secara 3 hari berturut-turut menandakan akumulasi yang cukup besar. Seharusnya laba sudah berpotensi bergerak cepat menuju uptrend-nya. Lalu ada saham oils. Jika kita berbicara laba, maka tetangganya juga harus kita singgung, yaitu adalah oils. Posisi oils di sini masih bergerak di area base-nya ya, di 284 hingga 266. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan untuk akumulasi di area tersebut. Menimbang laba sudah mendekati posisi breakout dari posisi demand-nya, maka seharusnya oils juga bisa mengikuti jejak dari laba. Target break-nya secara demand itu ada di 284, target break bullish di 308 dengan area taking profit bisa di 336 atau bisa menunggu di area gap demand ini gap supply itu di 354. Jika dua area ini mampu ditembus, potensi lanjutan menuju area supply di 400 dan 390. Selanjutnya ada saham high risk lanjutan itu Vico. Posisi Vico di sini sering membuat area tail, saya pikir layak menarik untuk kita lakukan fast trade. Jika teman-teman tertarik bisa entry di 172, cut loss di bawah 166, target profitnya bisa di 187, dan juga di 192. High di sini 193 saya pikir bisa kita gerakkan menjadi area supply ya, yang cukup sulit ditembus untuk Vico sebagai area target taking profit juga. Jadi teman-teman bisa membuat fast trade saja di 172 untuk entry, stop loss di 166 dengan target profit di 192 dan 187. Secara MACD sudah golden cross, secara volume sudah cukup lumayan menarik, dan saya pikir tren penguatan saham Vico besok layak dipantau. Selanjutnya ada saham GPRA. Posisi GPRA juga sama, ingin mencoba break area supply-nya di
85 hingga 84. Jika teman-teman tertarik bisa memperhatikan buy on weakness saja di area bawahnya sini di area 80 dan 81. Atau teman-teman bisa menunggu ketika dia mampu break di 85 dan 84, teman-teman bisa membantu untuk buy on breakout. Target profit saya pikir jika teman-teman memiliki buy on breakout bisa area terdekat di 91 atau di area high sebelumnya itu bergerak di harga 94. Karena di sini ada area supply yang cukup kuat dan sulit ditembus, saya pikir itu masih di angka 101. Jika teman-teman memiliki saham 80 dan 77 di posisi harga GPRA, layak diminati dan bertahan saja di 85 hingga 84. Atau bisa mengambil opsi untuk sell on strength beberapa muatan di area tersebut. Yang terakhir, salah satu pola yang menarik saya pikir untuk bisa kita pakai untuk swing ada CBMF. Cahaya bintang medan di sini berbentuk posisi keaman handle secara pola pattern dan layak diminati selama dia bertahan di atas 91 dan 89. Area break bullishnya di 104 dan potensi break secara pattern itu di 114 dengan 112 dengan target profit di 154. Secara handle itu di 133. Jadi teman-teman bisa mengambil opsi untuk membeli di area base di 104 atau bisa menunggu di 91 dan 89 atau bisa melakukan buy on the breakout saja di 114 hingga 112 dengan target profit di 133 dan 154. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, comment, dan subscribe atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga pandangan review kali ini mampu memberikan cuan bersama untuk anggota Sobat Joker Trader. Saya ucapkan terima kasih.